Oke, jadi untuk hari ini coba kita lihat di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Saya bacakan bagi kita semua. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi, dari sini kita belajar bahwa semua kasus kita, Tuhan menangkan. Apapun itu. Karena Paulus katakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan? Sementara Allah selalu di pihak kita. Jadi kalau ada masalah kita, kalau ada kasus-kasus kita, kita selalu berpikir bahwa Tuhan pasti memenangkan kasus itu. Kalau kita lihat film, kadang-kadang ada penjahat kan? Penjahat itu, dia selalu sewa pengacara terbaik supaya dia bisa lolos dari kejahatannya. Maksudnya kenapa kita bisa menang dalam semua kasus kita? Kalau pengacara yang di film itu, dia harus membenarkan kejahatannya itu. Atau dengan cara yang lain, mencari celah hukum. Supaya kejahatan penjahat itu tidak dihukum. Sama juga dengan Yesus. Makanya dulu di perjanjian lama, tidak ada yang terlewat dari hukuman itu. Siapapun itu. Kenapa? Karena hukumnya sudah jelas. Nah, sekarang Yesus mengubah kejahatan kita atau membayar kejahatan kita sehingga tidak ada celah hukum yang bisa menghantam kita. Sehingga di sini dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah? Ini kan bicara oknum. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita. Dan Tuhan selalu di pihak kita, apapun kondisi yang kita alami. Nah, masalah kita adalah, waktu kita mengalami masalah atau penderitaan, kita berpikir Allah tidak di pihak kita. Sementara Allah selalu di pihak kita. Sehingga waktu Gideon, ingat Gideon itu kan, musuh menyerang orang Israel. Dan waktu musuh menyerang orang Israel, semua sembunyi termasuk Gideon. Dan apa kata Gideon? Tuhan, kalau memang Engkau sangat berkuasa, kenapa hal ini menimpa kami? Nah, itu yang dibilang oleh Gideon. Nah, sementara kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Supaya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita masing-masing. Nah, sehingga masalah tidak lagi jadi masalah. Jadi waktu Yosua dan Kaleb melihat tanah Kanaan itu, mereka melihat orang-orang yang tinggal di situ sama seperti roti. Makanya dikatakan apa oleh Yosua dan Kaleb? Mereka itu dalam bahasa Inggrisnya makanan bagi kita. They are food for us. Jadi masalah itu bukan lagi masalah dalam hidup kita. Bahkan Daud katakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Jadi waktu kita mengalami masalah, mari kita nikmati Tuhan bersama-sama. Dan perlu diingat, Allah selalu di pihak kita. Buktinya apa? Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Apa yang diserahkan Tuhan bagi kita? Anaknya. Tuhan gak serahkan uangnya bagi kita. Tuhan gak serahkan malaikatnya bagi kita. Tuhan serahkan anaknya bagi kita. Ini sama seperti orang yang diculik contohnya. Jadi penculiknya minta tebusan. Jadi biasanya dikasih harganya. Penculiknya bilang, saya minta 5 miliar. Tergantung kekayaan bapaknya. Amin. Seberapa kaya bapaknya, itu yang diminta penculiknya biasanya. Jadi waktu diminta 5 miliar, kenapa akhirnya bapaknya bersedia memberi 5 miliar? Ini yang normal. Karena dia sayang sama anaknya. Tuhan tidak hanya kasih isi sorga. Tuhan tidak hanya kasih berkat dari sorga. Tuhan kasih pemilik sorga. Tuhan kasih anaknya bagi kita. Jadi jangan pernah curiga apakah Allah di pihak kita atau tidak. Karena buktinya apa? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Oh, saya nggak mau dong serahkan Atan demi siapapun atau demi apapun. Tapi Tuhan tidak begitu. Demi menyelamatkan saudara dan saya, Tuhan serahkan anaknya. Kesimpulannya apa? Kita lebih mahal daripada anaknya itu. Kasih Tuhan. Makanya baru saya ngerti. Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan apa? Karena
begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bahasa Tuhan adalah bahasa kasih. Dikatakan apa? Karena begitu besar. Enggak dikatakan karena kasih Allah. Tidak hanya itu. Yohanes 3 ayat 16 sampai mengatakan karena begitu besar. Baru saya ngerti kenapa begitu besar. Karena yang diserahkan oleh Tuhan untuk mengasihi kita luar biasa besar. Makanya dikatakan karena begitu besar. Jadi bukan karena kita yang besar, enggak. Supaya Allah membayar dosa kita, supaya Allah mengasihi kita, supaya kasih Allah itu sampai kepada kita, Dia harus korbankan yang sangat besar. Bukan isi sorga, bukan ornamen sorga, enggak, pemilik sorga, Yesus namanya. Sehingga jangan lagi kita curiga akan kasih Allah dalam hidup kita. Karena kasih Allah dalam hidup kita jauh melebihi kasihnya kepada anaknya itu. Kalau dia lebih sayang, tanda kutip ya, anaknya itu, ya anaknya gak perlu mati. Kan bisa diciptakan manusia yang lain. Kan Allah maha kuasa. Tapi Allah tidak hanya maha kuasa, Allah maha kasih. Dan karena begitu besar kasih Allah, maka apa? Dia karuniakan anaknya yang tunggal. Wah, amin. Jadi kenapa dikatakan Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar? Karena untuk mengasihi Allah, dia harus mengorbankan seseorang yang luar biasa besar. Bahkan di Yohanes pasal 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah. Jadi balik lagi di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan kasih Allah itu yang melebihi segala sesuatu. Dan dia sudah korbankan anaknya bagi kita untuk menyayangi kita. Sehingga di ayat 32 dikatakan bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Karena begitu besar kasih Allah itu, tidak mungkin dia tidak memberikan cuma-cuma kepada kita. Allah selalu di pihak kita. Sehingga ayat 33 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Lagi-lagi Paulus katakan, siapa yang bisa gugat kita? Allah yang membenarkan mereka. Allah yang sudah membenarkan kita. Siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada. Sehingga di Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Penyakit tidak bisa menghukum kita. Penderitaan tidak bisa menghukum kita. Siapapun tidak bisa menghukum kita. Karena kita sudah dibenarkan. Siapa yang membenarkan kita? Yesus yang membenarkan kita. Bahkan di sini katakan ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi saudara, Yesuslah pembela yang terbaik bagi kita. Kalau ada kasus-kasus dalam hidupmu, biarkan Yesus yang membela bagi saudara. Sehingga Tuhan katakan, pembalasan adalah hakku. Itu yang Tuhan katakan. Itu bukan bagian kita. Karena Yesus yang membela bagi kita. Apapun kasus kita, Tuhan akan menangkan kasus itu. Jadi kalau saudara tahu bahwa kalau ada kasus-kasus kita di kepolisian, di pengadilan, kita selalu berusaha mencari pengacara yang terbaik, pembela yang terbaik yang akan membela kita dalam setiap kasus kita. Dan di Roma 8 ini dikatakan, Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, dia bersama dengan hakim itu yang membela bagi kita. Berapa kasus dia bela? Seluruh kasus kita.
Sehingga ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Bahkan Paulus katakan di ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa kita lebih daripada pemenang, saudara? Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Sehingga ayat 38 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, kita aman dalam lindungan Tuhan. Dalam situasi seperti ini, kita aman dalam lindungan Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga sebelum saya tutup, di Yesaya pasal yang ke-53, saudara tahu kenapa Yesus diserahkan bagi kita? Ayat yang kelima dikatakan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Alasan saudara sembuh adalah karena Dia. Alasan saudara sembuh tidak ada hubungannya dengan apa yang saudara makan, apa yang saudara minum, apa yang saudara lakukan. Alasan daripada saudara disembuhkan adalah karena Yesus sudah bayar. Seluruh ganjaran untuk mendatangkan kesembuhan dalam hidup saudara sudah ditimpakan kepada Yesus. Jadi biarlah pada hari ini kita semakin diteguhkan oleh firman-Nya. Allah selalu di pihak kita. Bahkan Dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar. Kenapa besar? Karena yang dikorbankannya itu luar biasa besar bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kau Allah yang sangat mengasihi kami. Tidak ada kasus dalam hidup kami yang tidak dimenangkan, karena Yesus bersama dengan kami. Yesus menjadi pembela bagi kami. Semua kasus kami dimenangkan Tuhan. Sehingga Paulus katakan, kami lebih daripada pemenang, karena pembela kami sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang besar. Dan biarlah kami semua yang mendengarkan khotbah ini diberkati Tuhan dengan sangat berkelimpah dan mengalami kesembuhan ilahi dalam hidupnya. Tidak hanya bicara kesembuhan emosional, tapi juga kesembuhan fisik mereka alami. Kalau ada yang sakit, aku berdoa, oleh bilur-bilurnya Engkau sudah sembuh. Kalau ada yang mengalami masalah, mengalami galau, kesusahan dan lain-lain, sukacita dan damai sejahtera Allah menguasai hidup. Dan engkau akan mengalami hidup yang berkelimpah dalam segala sesuatu, sesuai dengan janji Kristus bahwa Dia datang supaya engkau memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang luar biasa, dalam nama Yesus. Amin.